Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak kelas 12 yang Ibu cintai, yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bab tentang beribadah sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita memulai ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama adalah memahami bacaan tajwid dari Quran surat Luqman ayat 13-14. Selanjutnya yaitu siswa memahami makna dan tafsir Quran surat Luqman ayat 13-14 tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memahami kaitan antara bersyukur kepada Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Dan yang terakhir adalah memahami hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, baiklah anak-anak, dalam pembahasan tentang bab menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur, nanti ada 3 poin yang harus kalian pahami, yakni yang pertama adalah ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Dan yang terakhir adalah hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya yang pertama ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Perhatikan Quran surat Luqman ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, dari Quran surat Luqman ayat 13-14 tersebut, pasti kalian pernah mengetahui tentang beberapa penerapan tajwidnya. Nah, dari situ ada beberapa bacaan tajwid seperti contohnya kalimat qala. Nah, di situ ada bacaan mad tabi'i. Kenapa ada bacaan mad tabi'i? Dengan alasan karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya bisa kalian pelajari mulai dari kalian bisa mencari beberapa bacaan tajwid di dalam Quran surat Luqman ayat 13-14 ya. Nah, selanjutnya dari Quran surat Luqman ayat 13-14 tersebut yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, dari arti dari makna surat Quran surat Luqman ayat 13-14 tersebut dapat
dapat disimpulkan dari tafsirnya, ya, menurut pendapat mayoritas ulama, surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Dinamakan surat Luqman itu karena mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya apa saja. Nah, yang pertama adalah agar menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ketika contohnya ketika ada orang yang menyembah selain Allah, seperti orang-orang yang non-muslim menyembah berhala, menyembah batu, menyembah hewan, di situ telah disebut bahwa mereka telah mempersekutukan Allah. Nah, kemudian untuk wasiat yang kedua adalah menyembah Allah dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Kita kadang tidak sadar. Nah, bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan, bagaimana beratnya seorang ibu melahirkan kita, sakitnya seorang ibu melahirkan kita. Nah, disitulah kita harus benar-benar berbakti atau berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat bertanya, siapakah yang wajib kita taati? Nah, Rasul menjawab, ibumu, sampai 3 kali baru ayahmu. Nah, disitulah kenapa seorang ibu sangatlah mulia, sangatlah diutamakan untuk kita hormati. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yakni kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, kadang kita berpikir apa sih kaitannya surat Luqman dengan beribadah dengan dan bersyukur, dengan pembahasan beribadah dan bersyukur. Nah, di sini bisa kalian lihat kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang dinamakan ibadah. Ibadah itu adalah suatu proses proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Itu adalah ibadah, yaitu proses mendekatkan diri. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang dimaksud dengan bersyukur. Nah, bersyukur adalah ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk moral maupun material. Nah, hubungannya apa? Kaitannya apa dengan surat Luqman? Nah, dari bersyukur, ya, membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Kemudian dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itulah yang dinamakan bersyukur. Ketika kita berbuat baik, melakukan perbuatan baik, ya, setidaknya kita membalas seseorang yang berbuat baik kita juga membalas dengan berbuat baik, dengan beribadah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur atau beribadah kepada Allah. Selanjutnya, kaitan antara beribadah kepada Allah dalam Quran surat Luqman. Di sini tercantum dalam 3 hal. Ya, bersyukur itu ada di dalam hati, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan. Mengakui dan dalam hati seperti mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh
semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala nikmat, seperti contohnya nikmat sehat. Nah, nikmat sehat kita kadang tidak menyadari kalau sehat itu adalah suatu kenikmatan. Ya, kita menyadari ketika kita sudah sakit. Manusia itu seperti itu. Kadang mereka berpikir bahwa sehat itu adalah hal yang biasa. Manusia bisa sehat, bisa sakit, maka mereka tidak mau bersyukur. Mereka akan menyadari ketika mereka sakit. Nah, kemudian dalam lisan itu mengungkapkan, dengan lisan mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Nah, bagaimana kita bersyukur ketika dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan kita melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Nah, disinilah cara bersyukur, yaitu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentang hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Apa saja hikmahnya? Nah, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah, yakni 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Jadi segala sesuatu yang kita terima, rizki yang kita terima akan berkah dengan kita bersyukur. Kemudian menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati. Pasti, itu sudah pasti. Kalau kita bersyukur, kalau kita beribadah kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur, pasti kita akan menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati. Dan terakhir adalah terhindar dari siksa api neraka. Sudah pasti kalau kita beribadah, kita menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya, pasti terhindar dari siksa api neraka. Nah, disinilah bab tentang selanjutnya, yakni penerapan, bagaimana penerapan dalam perilaku mulia. Menerapkan perilaku mulia pada bab ini, yakni bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Apa sih qanaah itu? Qanaah itu menerima segala nikmat, jenis kenikmatan kita menerima. Tidak boleh kok gini, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mengesahkan maksudnya tidak menyekutukan. Kemudian yang ketiga, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita beribadah, kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Dan yang terakhir, yakni memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, sekian pembahasan dari bab beribadah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan pembahasan ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.